Hmm, Halo. Uh, Cuma pengen update dikit. Sekarang tuh hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026. Jadi hari kedua anak-anak mulai masuk sekolah lagi setelah liburan panjang. Lalu ini tadi istri juga hari pertama bekerja di UNSW Canberra ngajar. Lalu kemarin istri juga habis wisuda. Sebenarnya sekarang tuh aku pengen cerita tentang gimana sih dulu awal mula bisa sampai di Australia. Jadi itu sekitar tahun 2020. Aku memutuskan untuk melanjutkan studi. Jadi sudah ngajar, lulus S2 tahun 2016. Kemudian sekitar 3 tahunan mengajar, akhirnya memutuskan untuk mulai melanjutkan studi. Hal yang mungkin aku perlu cerita adalah ternyata lanjut studi dari master ke PhD itu banyak sekali persiapannya. Jadi aku dulu ingat ujian TOEFL dan ujian tes potensi akademik tahun itu. Jadi kapan-kapan ya cerita setiap syarat-syaratnya lah. Tapi mungkin ada dua hal yang harus kita sadari, yang tak sadari. Kalau pertama, yang pertama kita nggak bisa jadiin PhD itu sebagai pelarian sebenarnya. Itu niat awalku. Kayaknya bosan ngajar di kampus kayak gitu, karir nggak meningkat, gaji stuck, lari mau PhD kayak gitu. Ya itu mungkin di kasusku itu jadi trigger pertama. Tapi kalau mungkin ada yang nonton video ini, nggak tahu, mungkin juga nggak ada yang nonton. Kalian harus benar-benar serius dan nggak menjadikan pelarian sebagai niat utama. Nggak bisa. Kalian memang harus sadar bahwa kalian ingin upgrade, kalian ingin doing research, kalian pengen menggeluti satu subjek tertentu dengan sungguh-sungguh, karena nanti perjalanannya banyak sekali yang harus dilakukan. Yang kedua, yang tak sadari adalah secara teknis banyak sekali hal-hal yang perlu disiapkan, sehingga aku bisa bilang bahwa melanjutin PhD itu menurutku yang melanjutkan hidup itu sendiri. Jadi terkadang waktu S1 maupun S2, ini untuk kasusku ya, aku ngerasa aku tuh kayak membedakan antara studying itu kayak doing study dengan life itself. Jadi kayak hidup itu ya hidup, terus belajar ya belajar kayak gitu. Tapi ketika PhD ini rasanya ya
PhD ya hidup itself, ya hidup itu sendiri. Jadi aku harus mengupgrade banyak sekali kemampuan hidup yang kalau tak pikir-pikir mulanya itu nggak ada sangkut pautnya dengan belajar. Jadi keputusan ambil PhD ini ternyata membawa dampak ke keluarga kecilku, nggak hanya ke diriku sendiri. Jadi istriku akhirnya harus berencana untuk master, kemudian mencari beasiswa dan funding juga, terus kemudian bagaimana anak-anak juga harus kita persiapkan sampai ke sini dan lain-lain. Nanti turunan-turunan urusannya itu banyak sekali lah. Hal-hal begitulah yang membuat aku ngomong bahwa PhD itu bukan hanya belajar itu, tapi ya hidup itu sendiri. Kita move on. Lalu selain itu yang yang mungkin mau tak ceritain adalah dulu aku terkadang nggak sadar bahwa aku dulu struggle banget. Jadi aku mulai niat dan memulai mempersiapkan syarat-syarat, kemudian steps apapun untuk PhD itu dari sekitar awal-awal 2020. Dan aku memulai PhD itu di 2024. Jadi setidaknya ada 4 tahun hanya untuk preparation. Preparation ini hanya preparation aja 4 tahun. Kemudian yang mungkin mau tak ceritain adalah dulu aku berniat untuk melanjutkan studi di UGM. Jadi ketika aku melihat requirements-nya itu ada TOEFL dan tes potensi akademik TPA. Jadi di 2020 aku mengambil itu. Yang pertama aku mengambil TOEFL ya. Aku masih ingat sekali itu. Dengan gajiku yang kecil sekali ya. Gajiku sekitar di bawah 1 juta dulu. Aku menyisihkan hampir 50% gajiku hanya untuk membayar TOEFL pada waktu itu. Lalu karena aku dulu tinggal di Banyuwangi. Jadi untuk ambil ujian TOEFL aku harus pergi ke kabupaten sebelah di Kabupaten Jember. Aku masih ingat sekali dulu. Aku bangun jam 4 atau jam 3 dini hari. Kemudian setelah sholat subuh aku naik motor. Jadi aku harus ke stasiun untuk naik kereta ke Jember. Jadi saat itu aku harus naik motor ke stasiun, dan ketika di tengah perjalanan rantai motorku itu putus. Itu masih ingat sekali, aku subuh itu putus. Habis itu putus dan motorku aku taruh aja di sebuah masjid di daerah Genteng. Kalau tahu ada masjid daerah Genteng situ, namanya Masjid Al Gufron. Gitu. Habis itu kemudian akhirnya aku mencari tukang ojek. Untung sekali itu ada tukang ojek pada waktu itu, karena aku harus mengejar kereta. Kalau aku ketinggalan kereta itu aku akan kehilangan kesempatan untuk ujian TOEFL, dan aku harus cari uang lagi dong untuk ujian lagi. Akhirnya aku ujian TOEFL. Akhirnya aku sampai di stasiun. Kemudian aku ke Jember dan aku bisa ujian TOEFL pada waktu itu. Persiapan untuk TOEFL aku tidak banyak, hanya nonton YouTube dan sesekali mengerjakan
latihan di buku TOEFL yang entah punya siapa ya, mungkin punya teman dosenku atau punya istriku, karena istriku kan dulu jurusan pendidikan bahasa Inggris S1-nya, makanya kayaknya dia punya, mungkin punya dia. Entah, aku secara otodidak saja, karena aku sendiri saat itu struggling banget hanya untuk bayar ujian TOEFL-nya aja kesulitan, apalagi untuk bayar preparation-nya kayak gitu. Kemudian aku juga ambil ujian tes potensi akademik dari UGM. Ada hal yang lucu waktu tes potensi akademik itu, seingatku aku tuh nggak membaca dengan teliti. Ada satu poin yang mengharuskan aku memakai baju putih ya bapak, baju putih ketika pelaksanaan itu terjadi. Jadi padahal aku nggak mempersiapkan itu. 1 jam atau 1,5 jam sebelum aku ujian itu, dan itu karena dilakukan secara online ya, secara daring. Aku menelpon beberapa teman yang punya baju putih dan aku meminjam karena aku tidak mempersiapkan itu. Aku ujian di kampus. Itulah salah satu awal-awal stage aku mempersiapkan PhD ku. Dan secara result aku mendapatkan beruntung sekali, aku bisa mendapatkan skor, misalnya TOEFL aku mendapatkan skor 530 yang saat itu merupakan batas minimal untuk mendaftar di beberapa beasiswa dan lain-lain. Dan kalau kampus cukup 500, tapi untuk beasiswa itu 530, benar-benar mentok batas minimal. Dan alhamdulillah sekali pada waktu itu. Dan sebenarnya sehabis itu masih banyak sekali perjalanan persiapan untuk PhD, misalnya mencari beberapa beasiswa, mencari beberapa beasiswa untuk persiapan. Ada jadi kayak academic and language preparation yang dibiayai oleh beberapa Kementerian Agama dan juga Kemendikbud. Aku dulu dapat dari Kementerian Agama kapan-kapan cerita tentang hal-hal lucu tentang persiapan itu. Tapi yang mungkin pengen aku omongin adalah bahwa ternyata hanya untuk persiapan saja saat itu aku butuh effort. Ternyata aku dan istriku tuh butuh effort, dan terkadang aku nggak menyadari hal itu sampai ketika mau ngobrol kayak gini. Setidaknya butuh 4 tahun hanya untuk persiapan, dan itu terkadang juga jarang dipahami oleh orang. Kelihatannya wah hidupmu enak banget ya, yang enggak juga enak, sulit bos kayak gitu. Oke deh ya, begitulah begitulah. Yes, begitulah, alhamdulillah.